OJK selalu menjunjung integritas tinggi. Hai Pojokers, welcome back to Pojok Juara, podcast OJK Provinsi Bengkulu. Bersama saya Medo, dan kali ini kita akan membahas tentang lembaga pembiayaan. Tapi sebelum kita membahas lembaga pembiayaan, kita kedatangan salah satu narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Pak Yugo Lesmono. Beliau ini adalah kepala regional Pak ya? Oh bukan. Kepala cabang. Beliau ini adalah kepala cabang EPF Provinsi Bengkulu. Siap. Tapi sebelum kita ngobrol atau memperkenalkan Pak Yugo ini, kita ingin jelaskan dulu bahwa podcast atau Pojok Juara OJK Bengkulu ini selalu kita adakan ini Pak. Siap. Jadi setiap minggu satu kali kita selalu mengundang narasumber yang berbeda. Untuk yang kali ini kita mengundang narasumber yang kece. Tos loh. Dan saya lihat Bapak nih kalau di media-media, baik di media online, media di TV-TV lokal nih, kayaknya udah mendunia maya sekali. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Yugo, mungkin Pak Yugo bisa memperkenalkan diri atau say hello dulu kepada pojokers yang ada di OJK Bengkulu ini. Oke, terima kasih Om Ido. Selamat siang Pojokers ya. Perkenalkan saya Yugo Lesmono. Saat ini saya menjabat sebagai kepala cabang Fit Group Bengkulu. Bukan regional Pak? Belum ya, sementara kepala cabang dulu. Aminkan aja Pak ini ya. Amin. Ya. Untuk Fit Group Bengkulu sendiri mencakup wilayah dari Bengkulu Utara sampai ke selatan ya, sampai ke Bengkulu, Bintuhan. ya. Kaur Pak. Kaur. Bintuhan. Bintuhan ya. Bin yang paling tinggi ya kan? Iya. Oke, saya sendiri di Bengkulu baru per-tanggal 1 Januari 2020. Jadi baru kurang lebih 6 bulan lah untuk di Fit Group Bengkulu ini. Oke. Tapi sebelumnya Bapak di? Sebelumnya saya dari Fit Group Pekanbaru ya, Batu Raja, di Kendal sama di Solo. Jadi udah. Tapi tetap di EPF grup aja Pak ya? Ya, Belum pernah ke yang lain belum. Masih setia lah. Masih setia. Sampai pensiun lagi. Amin. Oke, baiklah Pojokers, itu tadi biodata singkat atau siapa nih Pak Yugo nih yang keren hari ini. Biasanya kita ini kalau mengundang Pak Yugo ini, dia ini susah sekali untuk diundang, apalagi buat jadwal sama dia nih. Apalagi sekarang nih lagi dicari-cari betul Bapak nih untuk penundaan kredit Pak ya. Baik Pak Yugo. Saya panggil Pak Yudo apa Pak Yugo Pak? Pak Yugo dong. Baiklah Pak Yugo. Pada hari ini kita akan berbicara tentang lembaga pembiayaan. EPF itu adalah salah satu lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, dan kita sudah tahu juga sepak terjang apa bagaimananya. Kira-kira kalau dari sisi Pak Yugo atau bisa menjelaskan kepada pojokers ini, lembaga pembiayaan itu seperti apa Pak? Atau apa itu lembaga pembiayaan Pak? Baik, mungkin untuk sebagai pendahuluan ya, saya coba menjelaskan apa itu lembaga pembiayaan ya. Lembaga pembiayaan secara sederhana adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jadi lembaga ini memang usahanya itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah ini banyak sekali untuk lembaga pembiayaan ini, penjelasannya banyak sekali ya. Ini kalau dalam materi sertifikasi ini, pembahasan lembaga pembiayaan ini bisa makan waktu 1 minggu. Nah ini kita untuk mengerti apa aja itu pembiayaan. Itu pun 1 minggu belum tentu ngerti semua. Dan belum tentu lulus. Iya. Ada lulus nggak lulusnya Pak? Nah kalau sekarang itu untuk seperti kepala cabang gitu kan, manajer seperti saya ini, itu dari asosiasi pembiayaan itu memang mensyaratkan untuk punya sertifikasi ya. Jadi sertifikasi ini 3 tahun sekali, itu pun tidak 100% lulus. Jadi ada teman-teman yang sudah ikut sertifikasi pun tidak langsung lulus ya, karena memang materi sertifikasi materi pembiayaan ini memang sangat luas ya, karena
skop usahanya juga sangat besar ya. Berarti secara umum bahwa pembiayaan ini bermacam-macam perusahaan yang ada. Bermacam-macam perusahaan, bermacam bentuk kegiatan usahanya ya. Karena dalam POJK itu saja, itu OJK masih membuat satu poin, itu gini, poinnya adalah pembiayaan lain yang mendapatkan persetujuan OJK. Jadi ada pembiayaan, dibuka kemungkinan kalau nanti ada bentuk pembiayaan lain selain yang ada sudah diatur di POJK sebelumnya. Jadi memang pembiayaan ini Dan banyak sekali jenis-jenis banyak pembiayaan. sekali jenisnya. Misalnya dari jenis bisnis, ada kan Bisnisnya, pembiayaan investasi. investasi. Kalau pembiayaan investasi itu yang seperti apa secara umum aja? Ya, investasi ini sebenarnya lebih ke pembiayaan untuk menambah seperti kita kalau misalnya kita punya usaha itu untuk mungkin tambah bangunan, mungkin yang mendukung untuk kegiatan usaha kita ya, investasi ya. Nanti ada pembiayaan investasi, kemudian modal kerja, ada pembiayaan multiguna. Nah, itu banyak sekali. Tapi rata-rata dari 3 pembiayaan tadi ya, investasi, modal kerja dan multiguna itu kegiatan usahanya ada yang sama, cuma mungkin lebih ke perbedaan di sisi waktu, di sisi siklus gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, jadi banyak nih. Ini saya dapat requestan pertanyaan dari teman-teman project. Biasanya Yang kita gampang itu tadi sering mendengar istilah finance lease finance list. finance lease. Finance Kalau lease. bahasa Rejang itu finance lease. Finance. Jadi finance ini sebenarnya dari Padang ya kan, dari kota Painan. Ya. Oh, finance. Jadi serius Pak, apa Oke. finance lease ini kira-kira kalau di dalam perusahaan pembiayaan investasi ini yang seperti apa? Ya, kalau finance list ini ya saya coba buka sedikit ya supaya tidak keliru nanti ya. Ya, finance list ini pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu. Ya, jadi yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Ya, jadi sewa pembiayaan ya atas suatu barang. Misalnya misal baratnya kita menyewa barang, Alat berat misalnya. alat berat, Ya. terus kita sewakan ulang. Apa Kalau bagaimana, itu kalau sewa finance list kita misalnya barang yang dimiliki oleh pihak pembiayaan itu disewa. Ya, kalau barang kita kemudian kita berikan ke pembiayaan ketika kita ulang itu sell and lease back. Jadi kita jual dulu, nanti kita leasing ulang. Jadi barang kita jual seolah-olah kita jual ini, kita jual ke pihak pembiayaan, nanti kita lease lagi ke pihak. Berarti ada lease, ada sale, dan ada lease back. Finance lease, sell and lease back, ya kan? Seperti itu. Kalau untuk di Tapi kalau kita berbicara EPF boleh Pak? boleh lah. EPF ini masuk ke dalam pembiayaan yang seperti apa kalau dilihat dari pengertian pembiayaan secara umum? Kalau Fifth Group ini lebih masuk ke pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Jadi di situ kan kalau dalam pembiayaan investasi kan ada finance lease, sell and lease back, anjak piutang ya. Kemudian pembelian dengan pembayaran secara angsuran ya kan. Kemudian pembiayaan proyek dan pembiayaan infrastruktur. Nah, kalau Fifth Group dan beberapa teman yang lain itu yang pembiayaan sepeda motor itu biasanya kita masuknya ke pembelian dengan Pak Yugo, pembayaran sebentar secara dulu Pak Yugo. Kayaknya ada yang mau lewat. Saya boleh stop Pak Yugo sebentar? Jangan. Oh, jangan. Oke, baiklah Pojokers, kita akan lihat yang akan lewat.